Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Reaksi Kimia Organik kelas PSPK 2020C akan membahas mengenai materi mengenai enolat dan karbanion serta kimia bahan alam. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai karbanion. Baik, materi yang pertama mengenai penambahan gugus atau yang disebut karbonasi. Reaksi senyawa organologam yang berperan sebagai sumber karbon negatif adalah penambahan gugusan pada elektrofil CO2 yang amat lemah, membentuk anion kestabilan yang berkaitan dengan karbonasi. Bisa kita lihat reaksi contoh dari karbonasi pada slide berikut. Nah, hal ini terjadi pada alkil, aril, ataupun asetilida, logam yang lebih elektropositif daripada magnesium. Dan seringkali dilakukan dengan menambahkan larutan senyawa organologam ke dalam larutan-larutan untuk sejumlah CO2 atau karbon dioksida bubuk padat yang berlebihan. Nah, cara itu bagus untuk membuat asam asetineat. Contoh lainnya adalah reaksi Kolbe-Schmitt. Baik, yang kedua mengenai penyingkiran gugusan atau yang disebut dekarboksilasi. Nah, lepasnya karbon dioksida atau CO2 dari anion karboksilat dianggap melibatkan suatu zat antara karbanion yang kemudian mengambil proton dari pelarut atau sumber lainnya. Kita bisa melihat reaksi pada slide, di mana lepasnya karbon dioksida itu lazim berperan sebagai penentu laju. Artinya di sini mengikuti hukum laju dan pengambilan proton selanjutnya biasanya cepat. Dengan demikian, dekarboksilasi ditingkatkan oleh gugus ganti penarik elektron dalam R atau alkil yang dapat memantapkan zat antara karbanion dengan pendelokasian muatan negatifnya. Hal ini jelas tampak pada delokalisasi yang langsung dengan mudah terhadap anion karboksilat terganti gugus nitro daripada terhadap gugus Me2CH2 itu sendiri. Yang ketiga mengenai pemindahan atau pertukaran deuterium. Keton ternyata mengalami pertukaran atom hidrogen dengan deuterium jika direaksikan dengan basa dalam larutan D2O. Jika reaksi dilangsungkan dalam bentuk optik aktif, hilangnya kereaktifan optik akan berlaju sama dengan pertukaran deuteriumnya. Jika senyawa analognya yang mengandung D dan bukannya H mengalami pertukaran H2O atau air, maka ternyata terdapat gejala atau pengaruh isotop kinetik pada pembandingan laju bagi kedua senyawa tersebut. Kita bisa melihat reaksi berikut. Ini semua diandaikan bahwa pemutusan rantai CH berperan sebagai penentu laju yang lambat, membentuk zat antara karbanion termantapkan. Diusul serangan elektrofil secara cepat untuk menyempurnakan pengganti gugusan menyeluruh. Peristiwa tersebut serupa dengan penentu laju dalam pembentukan karbokation dengan mengikuti jejak SN1 sehingga juga disebut S1. Baik, yang terakhir mengenai oksidasi. Dengan keadaan tertentu, karbanion dapat dioksidasi oleh udara yang berjalan lambat menjadi anion trifenilmetil. Kita bisa melihat reaksi di bawah ini, bahwa radikal yang terbentuk pada gilirannya dapat diinduksi atau direduksi kembali menjadi karbanion dengan pengocokan memakai anologam natrium. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya oksidasi karbanion dengan zat pengoksidasi satu elektron, biasanya iodin dapat bermanfaat secara sintetik untuk membentuk suatu ikatan karbon-karbon lewat dimerisasi radikal yang terjadi. Kita bisa melihat contoh dari reaksi tersebut adalah pada slide berikut. Manfaat lain reaksi sintetik adalah penggabungan oksidatif alkuna atau rangkap 3 yang terimbas oleh garam Cu2, misalnya asetat dalam larutan piridina. Kita bisa melihat reaksi pada slide berikut. Hampir pasti anion asetilida terbentuk dalam larutan basa dioksidasi oleh Cu2 atau reaksi pengoksidasi elektron satu sama lain.
ke radikal yang berkaitan, kemudian melalui proses yang dinamakan dimerisasi. Baik, sekian materi mengenai karbanion yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, karbanion. Karbanion adalah sejenis anion karbon yang memiliki satu pasangan elektron menyendiri. Karbanion memiliki geometri trigonal piramida dan secara formal merupakan konjugat basa dari asap karbon. Karbanion adalah spesies molekuler dengan muatan listrik negatif terletak pada atom karbon. Dengan kata lain, itu adalah anion di mana sebuah atom karbon memiliki sepasang elektron tidak dibagi dengan 3 substituen. Cara yang paling sering membentuk karbanion adalah dengan penyingkiran suatu atom atau lepas dari pasangan elektronnya. Selanjutnya, struktur karbanion. Dalam teorinya, suatu karbanion sederhana dengan jenis R3C berkonfigurasi dalam bentuk piramida, yaitu limas atau sp3, atau menyebidang, yaitu lanar atau sp2, atau dapat pula mengambil bentuk intermediatnya pada sifat R. Namun pada kenyataannya, membayangkan piramida akan lebih disukai pada energi rendah, karena pasang elektron menyendirinya kemudian akan ditampung dalam orbital sp, bukan dalam orbital p yang tak terhibrida yang berenergi lebih tinggi pada konfigurasi menyebidang. Contohnya adalah pembalikan konfigurasi yang terjadi pada karbanion seperti pada amina. Karbanion merupakan sejenis nukleofil. Stabilitas dan reaktivitas karbanion ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, efek induktif. Atom-atom elektronegatif yang berada di sekitar muatan akan menstabilisasikan muatan tersebut. Yang kedua, hibridisasi dari atom yang bermuatan. Semakin banyak karakter S dari atom bermuatan tersebut, semakin stabil anion tersebut. Yang ketiga, konjugasi dari anion. Efek resonansi dapat menstabilisasi anion. Hal ini terutama terjadi pada anion yang terstabilisasi oleh karena aromatisitas. Pemantapan karbanion dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, peningkatan sifat S karbon-karbonionnya. Kenaikan keasaman ini tanpa dari alkena ke alkuna dapat dilihat dari peningkatan sifat S orbital hibrida yang terlibat dalam ikatan dalam H, yakni sp3 lebih kecil daripada sp2 lebih kecil daripada sp1. Yang kedua, gejala atau pengaruh imbasan tarikan elektron terlihat pada HCF3 dengan pKa sama dengan 28 dan HC CF3 3 kali dengan pKa sama dengan 11. Yang ketiga, konjugasi pasangan bebas karbanion dengan suatu ikatan rangkap. Hai teman-teman, saya John Andreas Gultom akan menjelaskan sedikit materi dari enolat. Nah, enolat yang saya akan bahas itu adalah pengertian dan ion enolat. Baiklah, langsung saja ke pengertian enolat. Reaksi pada senyawa organik adalah pemutusan ikatan CX dengan X berbagai atom seperti H, C, O, N, S, halogen, dan berbagai metaloid. Ada 3 macam jenis intermediate dalam suatu senyawa organik, yaitu ion karbonium atau R+, contohnya metal karbonium atau CH3+. Yang kedua ada ion karbonion atau R-, contoh metal karbonion yaitu CH3-. Dan yang terakhir ada radikal bebas atau R-, contohnya radikal metal CH3-. Enolat adalah karbonion yang spesifik, yaitu karbonion yang berada pada posisi alfa atau 2 dari suatu karbonil atau diapit oleh 2 gugus karbonil dengan struktur umum sebagai berikut. Contohnya bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar sebelah kiri, posisi alfa terletak pada belakang gugus karbonil. Dan di gambar sebelah kanan, dapat kita lihat enolat berada diapit oleh 2 gugus karbonil. Selanjutnya yaitu adalah ion enolat. Nah, ketika gugus hidroksil atau OH pada suatu enol melepaskan ion hidrogen atau H+, akan terbentuk enolat yang bermuatan negatif, seperti pada gambar berikut ini. Enolat hanya akan terdapat pada kondisi yang bebas asam Bronsted, karena secara umum enolat bersifat sangat basah. Senyawa 1,3-dikarbonil dan 1,3,5-trikarbonil sedikit asam, karena adanya stabilisasi resonansi yang kuat yang terjadi ketika suatu atom hidrogen dilepaskan, atau dari bentuk keto maupun enol.
Resonansi enol memiliki analogi yang sama digunakan untuk menjelaskan keasaman fenol, yakni terjadi delokalisasi muatan negatif ion enolat ke karbon alfa. Ion-ion enolat ini sangatlah berguna dalam sintesis senyawa alkohol dan karbonil yang rumit. Ia sangat berguna karena karbon alfa, gugus enolat, bersifat nukleofilik. Demikianlah penjelasan saya tentang enolat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Esther. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Esther Eluta Soid dari kelas PSPK 2020C dengan NIM 420-333-10. Yang pertama yaitu reaksi-reaksi pada enolat. Yang pertama, enolat adalah nukleofil dan dengan demikian dapat bereaksi dengan berbagai elektrofiles tergantung pada jenis elektrofil yang digunakan. Enolat memiliki kelas yang berbeda-beda reaksinya, seperti yang pertama yaitu kondensasi aldol atau aldehid dan alkohol. Kondensasi aldol merupakan penggabungan antara dua aldehid yang sama-sama mempunyai H alfa atau salah satu mempunyai H alfa menghasilkan produk aldol. Bila suatu aldehid diolah dengan basa seperti NaOH dalam air, ion enolat dapat bereaksi pada gugus karbonil dari molekul aldehida yang bereaksi pada gugus karbonil dari molekul aldehida yang lain. Hasilnya adalah adisi satu molekul aldehida ke molekul aldehida yang lain. Yang kedua yaitu kondensasi neovenagel. Kondensasi neovenagel terjadi antara H alfa yang diantarai oleh dua gugus karbonil dengan gugus karbonil dengan reaksi umum sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Ketiga yaitu reaksi Cannizzaro. Bila suatu aldehid yang tidak mempunyai H alfa diolah dengan KOH, maka akan terjadi reaksi disproporsionasi, yaitu separuh aldehid akan teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuh lagi akan menjadi alkohol. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Yang berikutnya yaitu yang keempat, kondensasi Claisen. Kondensasi Claisen adalah penggabungan dua molekul ester yang mempunyai H alfa melalui reaksi substitusi dengan gugus OR sebagai yang disubstitusi atau gugus pergi sama dengan leaving group. Untuk lebih jelasnya, secara umum reaksinya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Baiklah, yang terakhir yaitu bahan pembangunan untuk sintesis organik. Reagensia nukleofilik dengan senyawa yang mengandung atom karbon positif parsial. Atom karbon dengan karakter karbonion juga menyerang atom karbon positif parsial. Sebagai contoh, suatu reaksi Grearit yang memiliki atom karbon negatif parsial menyerang gugus karbonil. Demikianlah penjelasan dari saya tentang reaksi-reaksi enolat. Jika ada kesalahan dari kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya, saya Reski Maharani akan melanjutkan pembahasan mengenai kimia bahan alam. Nah, adapun subtopik dalam pembahasan ini, yang pertama ada pengertian dari kimia bahan alam, pengertian dari metabolisme, pengertian dari metabolit primer dan metabolit sekunder, serta bagian-bagian yang terdapat di dalam metabolit primer dan sekunder. Sebelumnya, kita akan memasuki pengertian bahan alam. Nah, kimia bahan alam merupakan bagian terpenting dari ilmu kimia organik yang mempelajari berbagai jenis senyawa dari sumber-sumber organik, baik itu dari tumbuhan, hewan, maupun dari mikroorganisme. Nah, selanjutnya pengertian dari metabolisme adalah proses kimia yang terjadi pada organisme hidup untuk mempertahankan hidupnya. Nah, ribuan senyawa kimia terlibat di dalam proses metabolisme organisme hidup. Senyawa-senyawa yang terlibat ini dikatakan sebagai metabolit. Nah, metabolit terdiri dari metabolit primer dan metabolit sekunder. Untuk yang pertama,
Metabolit primer adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang bersifat esensial pada proses metabolisme sel dan keseluruhan proses sintesis untuk kelangsungan hidupnya. Adapun menurut Darmono, senyawa metabolit primer terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat berasal dari bahasa Arab yaitu sakarida yang artinya gula. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat pada alam. Karbohidrat sendiri berfungsi sebagai sumber energi utama di dalam tubuh manusia. Nah, karbohidrat terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Yang kedua ada protein. Nah, protein merupakan polimer alami dengan monomer asam amino. Protein sendiri berfungsi sebagai biokatalis, pengatur hormon, dan antibodi pada seorang manusia. Nah, protein bersifat aktif kecuali pada senyawa glisin. Di dalam protein terdapat sebuah ikatan yang disebut dengan ikatan polipeptida. Protein sendiri bersifat amfoter dan dapat membentuk ion bermuatan ganda atau Zwitter ion. Nah, yang ketiga ada lemak atau lipid. Lemak merupakan golongan ester yang bersifat nonpolar dan organik. Nah, lemak sendiri berfungsi sebagai cadangan sumber energi di dalam tubuh dan mempertahankan suhu tubuh. Nah, asam lemak dibedakan menjadi lemak jenuh, lemak tak jenuh tunggal, dan lemak tak jenuh ganda. Reaksi yang terjadi pada lemak dapat berupa reaksi hidrolisis dan reaksi saponifikasi. Dan yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat merupakan biomolekul besar yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA, yang mana di dalam RNA dan RNA ini tersusun dari nukleotida yang mengandung informasi genetik. Nah, setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen heterosiklik berupa purin dan pirimidin, gula pentosa, dan gugus fosfat. Yang selanjutnya kita memasuki metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder adalah senyawa yang disintesis oleh tumbuhan, hewan, dan mikroba melalui proses biosintesis yang digunakan untuk menunjang kehidupan. Namun, ini tidaklah terlalu berpengaruh di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, metabolit ini memiliki aktivitas farmakologi dan biologi. Adapun ciri-ciri dari metabolit sekunder, tidak terlibat langsung di dalam metabolisme, tidak esensial, didistribusi hanya pada spesies pada filogenetik atau familia tertentu. Nah, senyawa organiknya harus memiliki berat 50 sampai dengan 1500 dalton untuk bisa disebut sebagai mikromolekul. Nah, metabolit sekunder sendiri sering berperan sebagai pertahanan terhadap musuh. Adapun contoh dari senyawa metabolit sekunder dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yang mana salah satu contoh senyawa yang mengandung nitrogen ada alkaloid, yang mana contoh senyawanya yaitu nikotin, kokain, ataupun tembakau. Dan selanjutnya bisa kita lihat, untuk selanjutnya ada kegunaan dari metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder ini berfungsi sebagai pewangi pada sabun dan parfum, sebagai minyak herbal, sebagai pewarna, permen karet, plastik alami, dan minyak volatil. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.